وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca peristiwa pemboikotan umum yang terjadi kepada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin, dan juga kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muttalib bersikeras, berpegang teguh dengan pendirian mereka, tidak akan pernah menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh apapun keadaan yang terjadi, apapun resiko yang akan mereka terima. Akhirnya kemudian kafir Quraisy melakukan pemboikatan umum terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib sebagaimana telah kita baca uraiannya dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membaca satu pasal yang menjadi salah satu dari uraian Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau ini, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu pasal tentang utusan terakhir Quraisy mendatangi Abu Thalib. Artinya mereka setelah pemboikotan umum itu berakhir dengan dimakannya kertas perjanjian pemboikotan tersebut dimakan oleh rayap, maka berakhir pula pemboikotan pada saat itu. Nah, orang-orang kafir Quraisy berpikir cara yang lain lagi ketika melihat Abu Thalib itu ternyata umurnya itu sudah 80 tahun lebih, artinya sudah sepuh banget gitu. Dan fisiknya terlihat semakin melemah, hingga orang-orang kafir Quraisy ini nggak ingin nanti mereka itu dicela oleh orang-orang Arab. Dicela dalam hal apa gitu kan? Artinya selama Abu Thalib masih hidup, mereka nggak berani nyentuh Nabi Muhammad. Kalau nanti keburu duluan Abu Thalib itu wafat, tahu-tahu kita nanti berlaku semena-mena terhadap Nabi Muhammad, apa kata orang Arab kepada kita nanti? Waktu pamannya masih hidup, kalian nggak berani, tapi pamannya sudah mati, kalian kemudian lancang. Nah, mereka nggak mau dibicarakan yang seperti ini oleh orang-orang Arab pada umumnya. Maka sebelum itu terjadi, mereka berupaya sekali lagi, tolong serahkan Muhammad kepada kami. Nah, selengkapnya uraiannya kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan, akhiru wafdi Quraisyin ila Abi Thalib. Utusan terakhir orang-orang Quraisy bertemu dengan Abi Thalib. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syi'bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Syi'b, celah gunungnya Abu Thalib yang menjadi tempat pengungsian Bani Hashim dan Bani Muttalib kemarin. Keluar Rasulullah dari Syi'b tersebut. Wa ja'ala ya'malu ala syakilatihi, dan Rasulullah beraktivitas sebagaimana hari-hari biasanya, sebagaimana sebelumnya. Wa Quraisyun, adapun Quraisy, wa in kanu qad taraku al-qati'ah, meskipun mereka itu sudah meninggalkan bentuk pemboikotan itu kemarin, lakinnahum lam yazalu amilina ala syakilatihim min ad-dhaghti 'alal muslimin. Meskipun mereka sudah meninggalkan pemboikotannya, mengakhiri pemboikotannya, tapi mereka masih pada kebiasaan sebelumnya, yaitu apa? Memberikan tekanan-tekanan kepada orang-orang muslim. Min ad-dhaghti 'ala al-muslimin, masih memberikan tekanan kepada kaum muslimin. Wasaddi an sabilillah, masih berupaya untuk menghalangi orang-orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amma Abu Thalib, adapun Abu Thalib, fahuwa lam yazal yahutu ibna akhihi, masih juga
beliau pada pendiriannya untuk melindungi kemonaannya tersebut. Lakinnahu kana qad jawaza 80 min sinnihi, akan tetapi usianya itu sudah lewat 80 tahun. Wa kanatil alam wal hawadithu ad-dakhmatu al-mutawaliyatu mundu sanawat la siyama hisar syi'bi qad wahanat wa dha'afat mafasilahu. Di usianya yang senja itu tentunya penyakit-penyakit, kejadian-kejadian yang luar biasa yang silih berganti datang dalam kurun tahun-tahun yang berlalu itu. Hal tersebut menjadikan Abu Talib itu semakin lemah. Sendi-sendi tulangnya itu semakin tidak kuat lagi. Sebab terbesarnya nanti, peristiwa terbesar yang menjadikan beliau itu semakin lemah, yaitu pengepungan, pemboikotan kemarin yang sudah kita baca itu. Itu yang paling berpengaruh terhadap kesehatannya Abu Talib. Bayangkan 3 tahun kemarin kita lihat kondisi mereka makan itu seadanya. Ketika nggak ada pasokan makanan, mereka memakan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Ya, ini yang menjadikan beliau semakin lemah fisiknya. Wa kasarat sulbahu, tulang-tulang sulbinya itu diungkapkan di sini dalam bahasa kiasan patah gitu kan. Peristiwa-peristiwa itu seakan-akan mematahkan tulang sulbinya. Falam yamdi ala khurujihi minasy-syi'bi illa ashhurun ma'dudat wa idza huwa yulaqihuhu al-maradu wa yulihu bihi. Tidak berselang beberapa bulan setelah keluarnya Bani Hashim dan Bani Muttalib dari Syi'ib itu kemarin, ternyata Abu Talib kemudian jatuh sakit. Dan sakitnya itu semakin bertambah parah. Wahina idzin, pada saat itu, khafal musyrikuna su'a sum'atihim fil Arab. Orang-orang musyrik khawatir akan pembicaraan buruk nanti yang akan ada di tengah-tengah bangsa Arab. In atau ba'da wafatihi bimunkarin ala bni akhihi. Kalau nanti setelah Abu Talib itu wafat, mereka memperlakukan keponakannya Abu Talib, yaitu Nabi Muhammad, dengan semena-mena, dengan perlakuan yang mungkar. Khawatir mereka akan mendapatkan cibiran-cibiran jelek di tengah-tengah bangsa Arab. Fahawalu, maka mereka berupaya marratan ukhra, untuk kesekian kalinya, an yufawidu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi, untuk bisa tawar-menawar lagi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tu ba'dha ma lam yardau i'ta'uhu qabla dzalik, dan mereka bersedia untuk memberikan sebagian apa yang mereka itu belum ridha untuk memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tu ba'dha ma lam yardau i'ta'ahu qabla dzalik. Faqamu biwifadatin hiya akhiru wifadatihim ila Abi Talib. Maka kemudian mereka mengutus utusan, yang mana utusan ini adalah utusan terakhir yang mendatangi Abu Talib, karena setelah ini Abu Talib wafat. Jadi mereka berupaya untuk ngalah. Sebelumnya kita nggak mau memberikan ini kepada Muhammad gitu kan. Oke lah, nanti ada sebagian-sebagian yang kita ngalah, kita kasih sama Muhammad. Yang penting Muhammad berhenti dari apa? Dari dakwahnya, itu saja. Qala Ibnu Ishaq, Al-Imam Ibnu Ishaq menuturkan, wa ghairuhu, dan juga para sejarawan yang lainnya, lamma ishtaka Abu Talib, ketika Abu Talib ini sakit, wa balagha Quraisyan thiqaluhu, dan kemudian orang-orang Quraisy itu sudah mendapati masa-masa berat mereka. Qalat Quraisyun ba'duha li ba'din, orang-orang Quraisy mengatakan satu sama lainnya, inna Hamzata wa Umara qad aslama, ini Hamzah sama Umar udah masuk Islam. Wa qad fasha amru Muhammadin fi qabaila Quraisyin kulliha, dan perkara Nabi Muhammad ini semakin meluas di tengah-tengah kabilah Quraisy semuanya. Artinya semakin banyak saja pengikut-pengikutnya semenjak masuk Islamnya Hamzah dan Umar.
fantaliqu bina ila Abi Talib. Udah, kita pergi lagi ke Abi Talib. Falyakhudh ala bni akhihi, untuk kita mengambil keponakannya ini. Waliyu'tihi minna, untuk memberikan sesuatu kepadanya yang kita miliki. Wallahi, demi Allah, ma na'manu an yabtazuna amrona. Demi Allah, kita ini tidak bisa merasa aman kalau nanti Muhammad ini memenangkan perkara kita. Artinya menang terhadap urusan kita. Urusan Muhammad bisa menjadi lebih dominan, menang daripada urusan kita ini. Kita nggak tenang di sini. Wa fi lafdhin, di dalam redaksi yang lain, fa inna nakhafu an yamuta hadha syaikh fayakunu ilaihi syai'un fayata'ayyarna bihil arab. Redaksi yang lain mengatakan, kita khawatir syekh yang sudah tua ini wafat terlebih dahulu. Kemudian kalau kita nanti terus untuk menyerangnya, hingga nanti orang-orang Arab mencela kita habis-habisan. Kita menjadi tercela di tengah-tengah orang Arab. Gara-gara apa? Yaqulun, nanti orang-orang Arab akan mengatakan tarakuhu hatta idza mata ammuhu tanawaluhu. Nanti orang-orang Arab akan mengatakan kita, mereka Quraisy ini membiarkan Muhammad sampai pamannya mati dulu. Sudah mati nanti baru dia habisin ini ponakannya ini. Nah, kita nggak mau orang-orang Arab ngomong begitu kepada kita. Tapi tujuan kita, kata siapa? Kata Quraisy, memang murni untuk menghentikan upaya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka inginkan. Jangan sampai ada asumsi yang demikian terhadap kita. Itu keinginannya siapa? Keinginannya orang-orang kafir Quraisy. Masyau ila Abi Talibin fakallamuhu wa hum ashrafu qaumih. Maka mereka mendatangi Abu Talib untuk berbicara kepadanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang terpandang di tengah kaumnya. Utbah ibnu Rabi'ah, wa Syaibah ibnu Rabi'ah, kemudian Abu Jahal ibn Hisham, kemudian Umayyah ibn Khalaf, dan kemudian Abu Sufyan ibn Harb. Fi rijalin min asyrafihim, bersama dengan petinggi-petinggi Quraisy yang lainnya. Wahum khamsun wa ishruna taqriban, mereka kira-kira berjumlah 25 orang. Ini tadi yang disebutkan ini semuanya mati di pertempuran Badar nanti, kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, innaka minna haitsu qad alimta. Wahai Abu Talib, engkau tuh bagian dari kami, sebagaimana engkau ketahui. Karena Abu Talib masih menyembah kepada kepercayaan nenek moyangnya gitu kan. Artinya kamu tuh bagian dari kami gitu loh. Waqad hadaraka ma tara, dan telah datang kepada engkau perkara sebagaimana yang engkau ketahui ya sekarang. Wa takhawwafna 'alaik, dan kami khawatir akan dirimu. Waqad 'alimta alladhi bainana wa baina bani akhika fad'uh, dan engkau ketahui urusan yang terjadi antara kami dengan keponakanmu yang satu ini. Fad'uhu, tolong panggil dia ke sini, kita mau ketemu. Fakhudh lahu minna, ambil apa yang kita punya ini untuk ponakanmu ini. Ambil dari kita apa yang diinginkan oleh ponakanmu ini. Wa khudh lana minhu, dan ambillah dari dia apa yang kami inginkan. Kita mau tukar menukar nih. Liyakuffa anna wa nakuffa anhu, agar kita enggak menyakiti ponakanmu dan ponakanmu juga tidak berurusan lagi dengan kita. Wal yada'ana wa dinana, hendaknya dia biarkan kita untuk menyembah kepercayaan nenek moyang kita, enggak usah diusik-usik lagi, enggak usah diganggu. Wa nada'uhu wa dinahu, dan kita juga akan biarkan Muhammad dengan agama kepercayaannya juga. Faba'atha ilaihi Abu Talib, maka Abu Talib mengutus seseorang untuk memanggil Nabi Muhammad SAW. Faja'ahu, datanglah kemudian Nabi Muhammad. Faqala ya bna akhi, wahai keponakanku, kata Abu Talib, haula'i asyrafu qaumik qad ijtama'u lak. Ini orang-orang dari petinggi kaummu telah berkumpul untuk menemuimu. Liyu'tuka wal ya'khudhu minka, untuk memberikan sesuatu kepada engkau, dan mereka ingin mengambil sesuatu dari engkau. Memberi untuk menerima ini kan artinya apa? Mau melakukan tukar menukar.
thumma akhbirhu billadhi qalu lahu wa aradu alaihi min adami ta'arrudi kulli fariqin lil akhar. Kemudian Abu Thalib mengabarkan kepada mereka, setelah terjadi tukar menukar, Muhammad mau apa kita kasih, kita juga mau ini, kamu ambil, saya ambil dari Muhammad gitu. Tapi nanti masing-masing dari kita biarkan kita pada agama kita, jangan kamu singgung-singgung, kita juga nggak ganggu kamu lagi dalam agamamu gitu. Dia kabarkan demikian oleh Abu Thalib. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ara'aitum in a'taitukum kalimatan takallamtum biha malaktum biha al-arab wa danat lakum biha al-ajam." Kalian mau enggak saya kasih? Kan tadi kamu mau meminta sesuatu dariku kan? Ya udah saya kasih nih. Satu kalimat aja. Kalau kalian ucapkan itu, kalian akan menguasai bangsa Arab semuanya. Bahkan nanti orang-orang ajam, orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kalian. Mau nggak? Ini ragu-ragu nih orang Quraisy nih. Wih, betulkah ini yang satu kalimat aja kita ucapkan itu, nanti semua orang-orang Arab tuh akan menjadi milik kita dan orang-orang selain Arab akan tunduk kepada kita. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lainnya mengatakan kepada Abu Thalib, uriduhum ala kalimatin wahidah, wahai pamanku, saya ingin mereka itu mengucapkan satu kalimat saja. Yaqulunaha, dia ucapkan, tadinu lahum bihal Arab, nanti orang-orang Arab akan tunduk kepadanya setelah dia mengucapkan kalimat itu. Wa tuaddi ilaihim biha al-ajam al-jizyah, bahkan nanti orang-orang ajam dan orang-orang non-Arab nanti akan memberikan jizyah, bayaran upeti kepada mereka. Wa fi lafdhin akhar, dalam redaksi yang lain mengatakan, ya am, wahai paman, afala tad'uhum ila ma huwa khairun lahum, tidakkah engkau ajak mereka kepada yang lebih baik daripada apa yang mereka tawarkan itu? Qala wa ila ma tad'uhum, kepada apa dia harus didakwahi, diserukan? Qala ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-arab, saya akan mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat di mana orang-orang Arab nanti akan tunduk kepada mereka, wa yamlikuna biha al-ajam, dan mereka juga akan menguasai orang-orang ajam, yaitu orang-orang non-Arab. Wa lafdhu riwayat Ibnu Ishaq, kalimatan wahidah tu'tunaha tamlikuna biha al-arab tadinu lakum biha al-ajam, satu kalimat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW nanti oleh orang-orang kafir Quraisy yang akan mereka ucapkan, yang mana nanti mereka akan memiliki seluruh bangsa Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada mereka. Ini berbagai redaksi dari riwayat ini. Maka ketika mendengar penawaran Nabi Muhammad ini, falamma qala hadhil maqalah tawaqqafu wa tahayyaru, orang-orang Quraisy tadi berhenti sejenak, terdiam gitu kan, wa tahayyaru, kemudian ragu-ragu. Bener nggak nih? Kalau beneran kayaknya mau dia gitu loh. Walam ya'rifu kaifa yarfuduna hadhil kalimah al-wahidah an-nafi'ah ila hadhil ghayatil hadd wal hadd. Mereka tidak mengetahui bagaimana caranya menolak penawaran Nabi Muhammad ini. Penawaran Nabi Muhammad ini kan dalam satu ucapan ini gimana nolaknya, nggak bisa gitu kan. Ini manfaatnya besar sekali. Kita nggak hanya jadi kaya ini, tapi seluruh bangsa Arab tunduk kepada kita, dan kemudian bahkan yang bukan Arab pun juga akan tunduk kepada kita. Ini gimana ini caranya nih? Maka Abu Jahal langsung penasaran, tanya, apa itu kalimatnya itu? Kita mau tahu nih. Langsung Abu Jahal tanya, wa abika la nu'tikaha wa asyra amsalihha, sungguh ayahmu jadi tukarannya gitu kan. Fida'a abika, ayahmu menjadi tukarannya. Kalau memang benar itu terjadi, jangankan satu kalimat, 10 kalimat yang semisalnya akan kita beri. Wis, gayanya siapa? Abu Jahal. Tapi nanti sudah tahu, dikabarkan sama Nabi, nggak mau dia ngomong. Taquluna la ilaha illallah, kalian katakan aja la ilaha illallah. Nggak mau. Gayanya Abu Jahal, 10 kali lipat saya 10 kali lipat saya kasih gitu kan, kata Abu Jahal.
Ketika dikabarkan Nabi, kalian ucapkan la ilaha illallah. Wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Kalian tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fasafaqu bi aidihim. Kemudian mereka menepuk-nepuk tangan mereka ini. Enggak. Jadi dengan sombongnya tidak akan. Sambil mereka mengatakan, apa aturidu ya Muhammad anta ja'alal alihata ilaha wahida. Engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami itu hanya jadi satu Tuhan saja kan? Inna amraka la ajab. Sungguh perkaramu ini sangat ajaib ini kan. Thumma qala ba'duhum li ba'din. Maka sebagian dari mereka mengatakan, innahu wallahi ma hadzal rajulu bimu'tikum syai'an mimma turidun. Demi Allah, ini orang ini enggak akan memberikan apa yang kalian inginkan. Artinya Nabi Muhammad enggak akan memberikan apa yang kalian tawarkan. Fattaliqu wamdu ala dini abikum. Udah, pergi aja kita. Kita tetap dalam ajaran nenek moyang kita, hatta yahkumallahu bainakum wa bainah, sampai nanti Allah kasih keputusan mana yang Allah Subhanahu wa taala lebih sukai, agama kita apakah agamanya yang dibawa oleh orang yang satu ini.